Pekabaran perjamuan suci Sabat ini berjudul Trinitas Hancurkan Salib. Tentang salib, Rasul Paulus berkata dalam Galatia 4 ayat 14, berbunyi, "Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia." Paulus dalam hal ini tidak sekedar berbicara tentang kematian Kristus, tetapi ini adalah puncak dari pelayanan kehidupan Kristus, dan itu terjadi di salib. Paulus melihat apa yang Yesus telah capai melalui peristiwa salib. Pertanyaannya adalah, mengapa Paulus hanya mau bermegah hanya dalam salib Yesus? Mari kita lihat beberapa jawaban dari Alkitab. 2 Timotius 1 ayat 8-11 berkata, "Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru." Paulus menulis melalui tulisannya ini menyatakan manfaat dari salib Kristus. Yang pertama, dalam ayat 9 dia berkata, menyelamatkan kita. Dalam bentuk bahasa Inggris dikatakan saved us. Dalam bentuk kalimat masa lampau, saved ya, pakai ed. Nah, kalau saved us atau telah diselamatkan, artinya sebelum salib keselamatan itu masih janji, belum digenapi. Tetapi karena salib keselamatan itu menjadi kenyataan. Paulus juga sebutkan bahwa karunia itu telah dinyatakan melalui kedatangan Yesus Kristus. Dan melalui kedatangannya Yesus mematahkan kuasa maut, dan tidak hanya itu, juga mendatangkan hidup yang kekal. Inilah yang Paulus kabarkan, karena ini bukan sekedar hayalan tetapi realitas. Yang kedua, ada manfaat khusus atau istimewa yang tersedia bagi kita sesudah salib, yang sebelum salib tidak ada. Sejak zaman Adam sampai kepada salib ada 4.000 tahun. Dan sesudah salib sampai ke zaman kita sekarang ini ada 2.000 tahun. Dikatakan bahwa ada berkat khusus yang tersedia hanya sesudah salib. Dan karenanya mungkin ada yang merasa hal Allah dalam hal ini tidak adil. Karena mengapa sebelum salib berkat itu belum ada, tetapi sesudah salib berkat itu ada. Mari kita buka buku Daniel pasal 9 ayat 2 ayat 24. Daniel 9 ayat 24 berkata, 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Ada 6 hal yang dijanjikan dalam nubuatan ini. Ini adalah kerinduan umat Allah pada zaman itu. Daniel sendiri tidak mengalami kegenapan semua janji-janji ini. Dia meninggal sebelum semua ini terjadi. Kenapa? Karena semuanya ini, yaitu ke-6 janji itu, hanya terjadi dan digenapi dalam diri Yesus Kristus. Dari pemahaman ini, apakah kita memiliki sesuatu yang Daniel tidak memiliki? Sudah pasti. Sebab semua yang Daniel sampaikan ini tergenapi dalam Yesus, yang mana pada zaman Daniel
Yesus belum turun menjadi manusia. Roma 8 ayat 3 berkata, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, dosa dihukum dalam daging. Dan ini terjadi di dalam manusia Yesus Kristus. Nah, apakah sebelum Kristus ada dosa yang dihukum dalam daging? Tentu tidak ada. Jadi, waktu Yesus datang dan mati di salib, itulah pertama kali dosa dihukum dan dihukum di dalam daging. Selama 4.000 tahun, tidak satupun manusia yang hidup di zaman itu yang bisa menghukum dosa dalam daging. Apa yang Paulus nyatakan dalam Roma 8 ayat 3 ini adalah kegenapan dari nubuatan Daniel 9 tadi. Yaitu untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal. Ini semua terjadi karena Yesus Kristus. 4.000 tahun manusia tidak dapat keluar dari masalah dosa. Itu sebabnya Yesus, anak Allah, harus datang menjadi manusia. Ini adalah kegenapan dari janji Kejadian 3 ayat 15 juga, bahwa keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular. Keturunan perempuan adalah manusia, artinya manusia yang kalahkan setan nantinya. Sebab manusia telah ditaklukkan oleh setan. Karenanya harus dari salah satu manusia yang kalahkan setan. Dan karenanya anak Allah harus turun menjadi manusia, menjadi sama dengan kita. Paulus berkata dalam Ibrani 2 ayat 14 yang berbunyi, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi, sebelum kematian Yesus di kayu salib, adakah setan sudah dimusnahkan? Belum. Setan masih berkuasa atas dunia ini. Tetapi melalui kematian Yesus di salib, setan musnah. Bisa lihat, mengapa Paulus bermegah hanya di dalam salib Yesus? Inilah pentingnya Yesus menjadi manusia dan mati sebagai manusia. Pertanyaan, apakah sebelum menjadi manusia, Yesus sudah kalahkan setan? Sebelum menjadi manusia, pernahkah Yesus kalahkan setan? Sudah pernah. Yaitu pada waktu terjadi peperangan di sorga. Setan diusir keluar. Ya. Jadi Yesus sebagai anak Allah sudah pernah mengalahkan setan. Ya. Dan itu bukan hal yang susah bagi Yesus. Tetapi sebagai manusia, ini yang menjadi perhatian utama. Kemanusiaan yang perlu kalahkan setan. Sebagai yang ilahi, Yesus anak Allah di sorga sudah kalahkan setan. Tetapi tidak ada satupun manusia yang pernah mengalahkan setan. Itu sebabnya Yesus turun ke dunia ini menjadi manusia untuk kalahkan setan. Itu sebabnya Paulus bermegah dalam salib. Sebab oleh kematian Yesus di kayu salib, ia memusnahkan setan, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan kita seharusnya sama seperti Paulus, bermegah hanya dalam salib Yesus. Sebab salib Yesuslah yang kalahkan setan, yaitu manusia yang tergantung di salib itu. Ayat berikutnya kita baca, 1 Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Kristus menghancurkan, membinasakan perbuatan-perbuatan setan, menghukum dosa dalam daging. Nah,
Apalagi pekerjaan setan daripada menggoda manusia untuk berbuat dosa. Pekerjaan setan adalah mendatangkan maut. Sebab dosa upahnya adalah maut. Yesus memusnahkan maut dan membawa kehidupan yang kekal bagi mereka yang percaya. Inilah pentingnya salib itu dan kemanusiaan Yesus. Tidak hanya hancurkan perbuatan setan, hukum dosa dalam daging, dan musnahkan setan serta maut, tapi Yesus juga dapatkan sesuatu dari kematiannya. Kita baca Wahyu 1 ayat 8. Apa yang Yesus dapat dari kematiannya itu? Wahyu 1 ayat 18 berkata, dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yesus nyatakan kepada Yohanes bahwa dia telah mati tapi hidup kembali. Yesus akui dirinya pernah mati. Dan karena kematiannya sebagai manusia, dia kalahkan maut dan pegang kunci maut serta kerajaan maut. Dan yang memegang ini adalah seorang manusia. Kita memiliki seorang manusia yang bisa buka kubur dan bangkitkan yang mati. Sebelum salib, tidak ada yang pernah kalahkan maut dan pegang kunci maut. Tapi saat kematiannya di kayu salib, ada umat-umat kudus yang bangkit. Pada waktu Yesus mati di kayu salib, ada yang bangkit karena terjadi gempa bumi, kubur-kubur terbuka, dan orang-orang kudus bangkit. Kenapa itu harus terjadi? Karena itu adalah bukti bahwa Yesus sebagai manusia melalui kematiannya memusnahkan setan dan kerajaan mautnya. Dan tidak hanya itu, Yesus pegang kunci maut dan kerajaan maut dan kubur-kubur maut, serta dia bisa bangkitkan mereka yang setia. Tidak heran Paulus bermegah hanya dalam salib Yesus. Yesus berikan jaminan kepada Yohanes dan karenanya jangan khawatir. Dosa, setan, maut, semua sudah musnah oleh kematian Yesus Kristus di kayu salib. Kita harus raih kemenangan itu dalam Yesus. Saudaraku dalam Tuhan, Yesus telah menjadi manusia untuk selamanya. Sebab Bapa karuniakan anaknya kepada kita dan bukan sekedar meminjamkan. Bapa berikan sepenuhnya. Betapa besar kasih Allah kepada kita yang sangat amat maha kecil ini dibandingkan dengan alam semesta. Dan tidak hanya itu, manusia Yesus Kristus juga yang duduk bersama Bapa di atas tahta Bapa. Itu sebabnya kita dengan berani masuk, sebab salah seorang dari kita duduk di sana. Ini seharusnya menjadi kekuatan jaminan bagi kita. Inilah maknanya Yesus menjadi manusia. Perhatikan pernyataan Yesus berikut ini dalam Lukas 11 ayat 21 sampai 22. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Orang yang kuat tersebut adalah setan, dan orang yang lebih kuat itu adalah Yesus. Dan Yesus Kristus ambil rampasannya, yaitu tawanan setan dalam kubur. Sebab melalui kematiannya, Kristus kalahkan dosa, setan dan maut, serta pegang kunci maut. Itu sebabnya Kristus ambil rampasannya, bangkitkan orang-orang kudus. Paulus tuliskan dalam Ibrani 2 ayat 17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Ini adalah kegenapan dari nubuatan Daniel pasal 9 tadi, yaitu untuk mendamaikan dosa. Dan ini berhubungan dengan pekerjaan keimamatan Kristus. Nah, ingat kembali, syarat untuk menjadi imam besar adalah harus dipilih dari antara manusia. Itu sebabnya penting sekali bagi Yesus anak Allah untuk menjadi manusia. Dan jika kita perhatikan tulisan Alkitab, tidak ada catatan Alkitab tentang imam besar
yang dipilih dari yang bukan manusia. Silakan baca Alkitab, tidak satupun ada imam besar yang bukan manusia. Semua imam besar dalam Alkitab adalah manusia. Kenapa? Karena hanya manusia yang punya masalah dosa dan perlu pendamaian. Inilah tugas imam besar, yaitu untuk mendamaikan kita yang berdosa ini, untuk mengantarai kita kepada Allah Bapa. Dan tidak hanya itu, jika kita baca ayat selanjutnya, pentingnya imam besar manusia adalah karena dengan kemanusiaannya Kristus memahami apa yang kita alami. Nah, sebelum salib, adakah manusia punya imam besar di sorga? Sebelum salib, tidak ada. Tidak ada imam besar yang berfungsi di sorga sebelum salib. Oleh karena itu, penting sekali kita pahami makna sebelum salib dan sesudah salib. Oleh karena salib, dosa, setan, dan maut musnah. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, sesudah salib, kita punya imam besar manusia di sorga. Inilah pentingnya kita bermegah di dalam salib. Nah, perhatikan apa yang dinyatakan Ibrani 8 berikut ini. Ibrani 8 ayat 1 dan 2. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Kita punya imam besar di sorga karena salib. Saya ulangi supaya jangan nanti teralihkan perhatian. Jangan sampai terkecoh perhatian kita dari judul. Judul kita apa? Trinitas hancurkan salib. Ya. Oleh karena itu penting bagi kita mempunyai imam besar manusia di sorga karena salib. Sebelum salib kita punya imam besar di sorga? Tidak ada. Tapi sesudah salib kita punya. Sebab untuk menjadi imam besar bukan hanya harus dipilih dari antara manusia. Tetapi imam besar itu harus mempersembahkan korban. Pada zaman Harun dia harus persembahkan korban. Pertama bagi dirinya dan keluarga, kemudian bagi seluruh bangsa. Baru dia bisa masuk untuk menghadap tahta Allah dalam bilik yang maha suci. Tetapi Yesus imam besar kita yang telah menjadi manusia, telah mengorbankan dirinya. Ya. Dan itu terjadi sesudah salib. Ya. Kita lanjut ke ayat 6, Ibrani 8 ayat 6 berkata, tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Perhatikan Paulus katakan, sekarang ia, yaitu Yesus, telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung. Artinya, sebelumnya Yesus tidak dapat, tapi sekarang dia dapat. Bagaimana dia dapat? Melalui kehidupan dan kematiannya sebagai manusia. Sebab melalui kehidupan dan kematiannya sebagai manusia, dia kalahkan dosa, setan, dan maut. Dan oleh karena kematiannya itu, dia juga layak menjadi imam besar. Sebab imam besar harus mempersembahkan korban, yaitu dirinya. Dan pelayanan yang lebih agung itu adalah pelayanan imam besar di sorga. Jauh lebih agung dari pelayanan imam besar di dunia. Jadi sebelum salib, manusia hanya punya pelayanan imam besar di dunia ini. Tetapi sesudah salib, kita memiliki pelayanan imam besar di sorga. Imam besar yang adalah manusia. Dan tidak hanya itu, jauh lebih mulia. Ada lagi yang lebih mulia, yaitu apa? Ibrani 9 ayat 8. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Kemah yang pertama itu adalah kemah yang di dunia. Kalau kemah itu masih ada, kita mau masuk ke bilik yang maha suci tidak bisa. Di zaman bangsa itu, di zaman kemah pertama masih berfungsi di dunia, hanya satu orang yang bisa masuk ke dalam bilik maha suci, yaitu siapa? Imam besar
hanya Dia saja. Tetapi pada waktu Yesus mati dan Dia bangkit dan kembali ke sorga, menjadi imam besar kita manusia di dunia, imam besar kita manusia di sorga, kita mempunyai jalan masuk ke dalam hadirat Allah. Ya. Kita baca Ibrani 10 ayat 19 sampai 20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Karena salib sekarang kita punya jalan masuk, yaitu Yesus imam besar kita. Oleh darahnya kita boleh memiliki jalan masuk ke dalam tempat yang maha kudus. Dan ini belum ada sebelum salib. Ini perlu kita pahami agar kita menghargai apa yang kita miliki sekarang. Dan tidak heran, Paulus bermegah hanya dalam salib. Dan jika kita sungguh-sungguh menghargai, hidup kita pasti berbeda. Kenapa? Pada zaman bangsa Israel, imam masuk ke bilik maha suci, orang lain semua di luar. Teristimewa pada hari raya pendamaian, hari raya Grafirat, semuanya di luar. Hanya mendengar kapan imam keluar. Kalau dia keluar, berarti permohonan ampun akan dosa diterima. Tetapi sekarang imam besar kita, Yesus dalam bilik maha suci, kita bisa turut masuk ke dalam. Bagaimana caranya untuk kita dapat masuk ke dalam bilik maha suci sekarang ini? Oleh menerima rohnya Yesus. Dengan kita menerima rohnya Yesus, kita terhubung dengan Yesus yang ada di bilik yang maha suci, sehingga kita dapat menyampaikan seluruh isi hati yang tidak dapat, apa katanya? Terucapkan, ya. Roma 8 ayat 26 dan 27. Tidak dapat kita ucapkan, Yesus tahu dan Dia ucapkan dan Dia sampaikan kepada Bapa. Dahulu tidak bisa, sekarang bisa. Itulah keuntungan yang kita terima sesudah salib. Itu sebabnya Paulus katakan, saya hanya bisa bermegah dalam salib. Perhatikan Paulus katakan, sekarang penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus atau ke tempat hadirat Allah. Artinya sebelumnya kita tidak berani. Sebab barang siapa yang masuk ke dalam bilik yang maha suci, mati di zaman itu. Tidak ada yang berani. Ya. Ada yang masih ingat apa yang terjadi pada waktu Tuhan memberikan 10 hukum di Gunung Sinai? Apa reaksi umat saat itu? Kalau kita baca Keluaran 20 ayat 18 sampai 19, seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Inilah sikap orang saat itu, yaitu orang-orang sebelum salib. Tapi sekarang sesudah salib, jalan masuk terbuka. Sebab tabir itu, yaitu diri Yesus, telah robek. Tabir di bait suci robek saat Yesus mati. Oleh sebab kemanusiaan Yesus, kita beroleh jalan masuk kepada Bapa. Karena seorang manusia yang saat ini bekerja menjadi imam besar kita di tempat yang maha kudus. Tubuh Yesus robek saat alami kematian dan membuka jalan baru bagi kita. Saudaraku dalam Tuhan, kita akan robek roti. Para diakones kami undang untuk membuka. Sebagaimana tirai Ka'bah robek saat Yesus mati di kayu salib, yang adalah lambang daripada tubuhnya, yang robek untuk diri kita, agar kita boleh masuk ke dalam bilik yang maha suci, menghadap hadirat Allah dan menyampaikan seluruh kerinduan hati kita, pergumulan hidup kita yang tak terucapkan melalui Yesus kepada Bapa. Inilah pentingnya kita memahami pengalaman keuntungan sesudah salib. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, sebagaimana kita akan makan roti, renungkan kebenaran ini. Renungkan bagaimana Paulus hanya bermegah dalam salib. Ada keuntungan yang sebelum salib tidak diterima oleh umat-umat di zaman itu. Mereka hanya melihat janji, tapi oleh karena janji itu mereka percaya,
Sekarang sesudah salib kita sudah terima kegenapannya. Adakah kita percaya? Adakah kita bermegah dalam salib? Yang oleh karena kematian Yesus, dosa, maut, kerajaan maut, musnah, Yesus pegang kunci dan bahkan dia sekarang berdiri di depan Bapa sebagai pengantara kita. Bagi yang mengikuti melalui media Zoom agar mempersiapkan rotinya, yang ditunjuk sebagai pemimpin dalam rumah tangga, yaitu Bapa sebagai imam, robek roti itu dan bagikan kepada anggota keluarga. Bagi yang dalam kelompok, pemimpin kelompok nanti akan robek dan bagikan kepada anggota-anggota dalam kelompoknya. Bagikan dari teman atau dari saudara di sebelahnya dan terus kita saling melayani. Tidak ada satu orang berdiri hanya harus melayani. Kita melayani sesama kita selama kita mengikuti upacara makan roti. Bacaan roti akan disampaikan oleh saudara Wilson dan doa roti oleh saudara Brand. Kami persilahkan. Baik, saudara-saudara, sebelum kita memakan roti yang melambangkan tubuh Kristus, mari kita ikuti bacaan roti yang terdapat di dalam buku 1 Korintus 11 ayat 23 dan ayatnya ke-24 yang berkata, sebab apa yang telah kuserahkan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita sama-sama berdoa. Kita bertelut bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Allah pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya. Allah yang maha kuasa, maha besar, sumber dari segala sesuatu. Allah yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah roti hidup di dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, kiranya ini menjadi peringatan bagi kami, bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah memberikan seisi surga, melalui kematian anaknya satu-satunya yang tunggal, Yesus Kristus di kayu salib. Oh Tuhan, kiranya di dalam kehidupan kami hanya boleh bermegah karena salib, oh Tuhan. Banyak kekurangan dalam kehidupan kami pribadi, banyak kekurangan dalam kehidupan kami berkelompok di tempat ini. Tapi kiranya dengan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, kami hanya boleh bermegah karena salib. Kami hanya boleh bermegah karena kasih Tuhan telah memberikan anaknya untuk mati di kayu salib. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, oh Tuhan. Kiranya Engkau boleh mengampuninya dengan darah anak-Mu yang telah mati di kayu salib. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sambil kita makan roti, kita akan mengikuti pujian yang akan dibawakan oleh Ibu Lina Siregar. Before the fall of man, God had a perfect plan. To fellowship with us was His desire. But Adam disobeyed, to sin became a slave. Now a perfect sacrifice will be required. An offering must be made, the sin debt must be paid, so God and man could reconcile be. So Jesus said, I'll go, because He loved me so. He shed His blood and paid sin's penalty. He gave Himself to pay a debt I could not pay.
my way, though I deserve to be upon the cross that day. In love he took my place, and gave himself. In love he took my place, and gave himself, and gave himself. Paulus lanjutkan dalam Ibrani 10 ayat 21 sampai 22. Dikatakan, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ada pesan penting yang Paulus nyatakan di sini. Kita harus datang dengan hati yang tulus serta iman teguh. Bagaimana dengan hati kita? Bagaimana dengan iman kita? Adakah kita masih ragu? Jika kita masih ragu, artinya kita belum percaya sepenuhnya bahwa sebagai manusia, Yesus telah kalahkan dosa, maut, dan setan. Kita masih ragu apakah Yesus telah lalui semua cobaan dan menang. Sebab satu-satunya keyakinan yang membuat kita berani adalah kepercayaan kita kepada Yesus sebagai manusia yang telah musnahkan setan dan maut, dan sekarang berada di tempat yang maha kudus. Pemahaman dan keyakinan ini penting, sebab itu akan ubahkan pola hidup kita. Karena dengan keyakinan ini, hati nurani kita dibersihkan dan tubuh kita dibasuh. Nah, banyak yang tidak memahami kebenaran ini karena mereka masih hanyut dengan doktrin Trinitas. Trinitas menghalangi dan mengaburkan kebenaran ini dari pandangan umat Allah. Perhatikan ayat berikut ini. Yohanes 7 ayat 38 sampai 39. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Dari ayat ini jelas dinyatakan bahwa sesuatu akan diberikan di masa mendatang, yaitu roh itu. Dan syaratnya apa? Yesus harus dimuliakan. Nah, kapan Yesus dimuliakan? Waktu dia bangkit dari kematian, lalu kembali ke sorga, baru saat itu dia dimuliakan. Dan setelah dia dimuliakan di sorga, apa yang terjadi? Kecurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Ini apakah ada sebelum salib atau sesudah salib? Sesudah salib. Ini terjadi sesudah salib, yaitu sesudah Yesus kembali ke sorga. Inilah sebabnya Paulus bermegah hanya di dalam salib. Roh itu belum pernah dicurahkan sebelumnya dan belum pernah dengan cara yang demikian. Sebab roh itu adalah roh dari imam besar itu, yaitu Yesus Kristus. Dan roh itu adalah hidupnya yang menang sebagai manusia. Inilah pentingnya mempunyai imam besar manusia yang melayani di sorga. Tidak hanya melayani di sana, tapi dia juga melayani kita melalui hidupnya di dunia ini, yaitu oleh kehadiran rohnya. Kalau kita ingat kembali, Nyonya White tulis dalam Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 167. Nyonya White tulis begini, sementara Yesus melayani di bait suci yang di sorga, oleh rohnya, rohnya siapa ini? Rohnya Yesus, oleh rohnya, ia masih juga melayani jemaat di dunia ini.
Ia ditarik dari mata perasaan, artinya tidak kita lihat lagi Yesus. Akan tetapi janji perpisahannya ditepati. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Ini pentingnya kita memahami ayat ini. Bahwa ada roh yang belum diberikan karena Yesus belum dimuliakan. Nanti waktu Yesus dimuliakan, baru roh itu diberikan. Tapi ngomong-ngomong, pada waktu Yesus bicara ini, apakah sudah ada Roh Kudus? Sudah ada. Ya. Inilah kebingungan bagi saudara-saudara kita kaum Trinitas. Karena ada yang bertanya mengenai hal ini kepada seorang pendeta. Memang bukan di Indonesia, di luar negeri. Kepada pendeta itu ditanya, kenapa Yesus berikan roh? Bukankah pada saat itu sudah ada roh? Kan Yesus katakan, aku akan memberikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Kenapa Yesus kasih Roh Kudus? Apakah saat itu tidak ada Roh Kudus? Saat itu ada Roh Kudus, yaitu rohnya siapa? Rohnya Bapa. Tetapi rohnya Yesus imam besar manusia saat itu belum ada. Kenapa belum ada? Karena Yesus harus dimuliakan dulu, baru itu ada. Ini pentingnya kita memahami. Inilah pentingnya kita kabarkan supaya saudara-saudara kita yang belum mengerti dapat melihat hubungan firman Tuhan dan juga roh nubuat. Nah, Ka'bah Allah tidak hanya di sorga, tapi juga di dunia ini, yaitu diri kita masing-masing. Bagaimana Allah melayani dalam Ka'bah tubuh kita melalui roh anaknya. Inilah hubungannya imam besar di sorga dan kita di dunia ini. Inilah yang doktrin Trinitas rusak. Kenapa dirusak oleh doktrin Trinitas? Ini problemanya. Perhatikan tadi. Oleh karena salib, setan, dosa, maut, musnah. Ya kan? Alkitab katakan. Oleh karena salib, Yesus layak menjadi imam besar kita, pengantara di hadapan Bapa. Itu semua karena salib. Tapi doktrin Trinitas mengajarkan bahwa siapa pengantara kita? Allah Roh. Saya tanya, apakah Allah Roh pernah menjadi manusia? Tidak pernah. Apakah Allah Roh pernah alami kematian? Tidak pernah. Kalau begitu, apakah Allah Roh sudah kalahkan maut? Tidak juga. Apakah sudah kalahkan setan? Tidak juga. Apakah sudah kalahkan dosa? Tidak juga. Apakah pegang kunci maut? Tidak juga. Lalu, diminta kita menjadikan dia sebagai pengantara kita di hadapan Bapa. Oknum yang tidak pernah mati di kayu salib, tidak pernah kalahkan dosa, tidak pernah kalahkan setan, tidak pernah kalahkan maut, tidak pegang kunci maut, tidak punya darah yang dicurahkan, tidak punya tubuh yang robek untuk kita, lalu dia jadi pengantara kita, itu sama dengan menghancurkan salib. Artinya tidak perlu salib untuk jadi pengantara. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa sesudah salib itu kita ada keuntungan. Apa keuntungannya? Oleh karena Yesus mati di kayu salib, dia kalahkan setan, kalahkan maut, kalahkan dosa. Semua musnah. Dan dia pegang kunci maut. Sehingga dia bisa buka kubur dan bangkitkan orang. Dan karena dia telah mati dan bangkit, dia menjadi korban untuk menjadi syarat jadi imam besar. Dia telah menjadi manusia, dia dipilih dari antara manusia menjadi imam besar bagi kita. Dan telah korbankan dirinya yang telah robek seperti tabir di bait suci untuk layak menjadi pengantara kita. Itulah pentingnya salib itu. Tapi ajaran Trinitas menyatakan tidak perlu salib untuk menjadi imam besar, untuk menjadi pengantara kita. Tidak perlu mati, tidak perlu kalahkan setan, tidak perlu kalahkan dosa dan maut, tidak perlu pegang kunci maut, bisa jadi pengantara. Itu sama dengan meniadakan salib. Tidak perlu salib.
Tapi orang tidak pikirkan itu, tidak renungkan itu. Itu sebabnya sahabat pagi ini sebagaimana kita mengikuti perjamuan suci yang Yesus perintahkan untuk mengenang kematiannya sampai Yesus datang. Kita ingat ini. Agar kita bermegah dalam salib, bukan dalam doktrin yang mana bisa menyesatkan umat manusia. Karenanya, apa pencapaian oknum Allah Roh itu? Ada? Tidak ada. Tidak ada jasa dia sedikit pun. Siapa yang punya jasa bagi kita? Hanya Yesus. Ya. Inilah sebabnya Yohanes tulis dalam buku Wahyu, kita merasa kaya padahal miskin. Kita buta dan telanjang. Ini musibah namanya. Sebab yang kita miliki itu tidak ada artinya. Yang kita miliki itu sebelum salib. Tapi sesudah salib kita harus tahu kepada siapa kita membeli supaya kita melihat, pakai baju, ya, dan sembuh. Kepada siapa kita beli? Ada disebutkan dalam buku Wahyu, belilah daripada oknum yang lain. Ada disebut? Tidak ada. Yesus bilang apa? Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli padaku. Wahyu 3 ayat 18. Semuanya kita beli dari Yesus. Beli emas, beli pakaian putih, beli minyak. Semua dari Yesus. Emas itu apa? Iman dan kasih Yesus. Pakaian putih itu apa? Jubah kebenaran Kristus. Minyak itu apa? Roh Kudus. Roh Kudus kita beli dari siapa? Dari Yesus. Makanya tadi dikatakan apa? Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Karena kita terima roh itu dari siapa? Dari Yesus. Rohnya Yesus yang kita terima. Sebab segalanya supaya kita jemaat Laodikia ini sembuh, pulih dan tidak telanjang dari Yesus semuanya. Kalau ada ajaran yang menentang ini, itu sebabnya dia menghancurkan salib. Ya. Karena itu saudaraku dalam Tuhan, Yesuslah satu-satunya imam besar kita. Kalau ada yang lain mengaku sebagai imam besar, dia tidak memenuhi syarat. Inilah pentingnya kita pahami kebenaran tentang Allah dan hubungannya dengan Ka'bah. Sebab pemahaman ini mendatangkan keselamatan. Inilah makna praktikal dari kebenaran tentang Allah. Kembali, roh dicurahkan saat Yesus dimuliakan. Itu sebabnya dia berkata dalam Yohanes 16 ayat 7. Ayat yang sering kita baca. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Semoga kita semakin melihat makna daripada ayat ini. Sebagaimana kita lihat dengan Wahyu 3 ayat 18 tadi. Semuanya kita beli dari siapa? Dari Yesus. Yesus katakan, jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Penghibur itu tidak otomatis datang. Sebab syaratnya apa? Yesus harus dimuliakan. Makanya dibilang saya harus pergi. Kalau saya tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Kamu tunggu-tunggu juga tidak akan datang. Kamu doakan tidak akan datang. Sebab saya masih di dunia ini. Tapi kalau saya pergi dan dimuliakan, maka penghibur itu akan saya utus. Karena itu rohku. Ya. Itulah yang kita beli dari dia. Penghibur itu adalah rohnya Yesus. Yaitu hidupnya Yesus yang menang sebagai manusia di dunia ini. Dan ini belum ada sebelumnya. Dan tidak bisa dicurahkan. Benar, roh Allah bekerja sebelum salib dan bahkan menghibur umatnya. Tapi itu bukanlah penghibur yang Yesus maksudkan. Penghibur yang Yesus maksudkan adalah dirinya, hidupnya. Karenanya penghibur itu adalah Kristus dalam perannya sebagai imam besar melayani di dalam Ka'bah Allah di sorga dan juga dalam tubuh kita oleh kehadiran rohnya. Dan ini terjadi dan tersedia sesudah salib. Tidak heran Paulus hanya bermegah di dalam salib. Bagaimana dengan kita? Kita baca Signs of the Times tanggal 9 Agustus tahun 1905 paragraf 4. Dikatakan,
Tetapi penolakan untuk minum cawan ini berarti tidak ada manusia yang bisa diselamatkan. Hanya dengan penderitaan dan kematiannya, yaitu kematian Kristus, manusia dapat ditempatkan di tempat yang menguntungkan. Kalau Yesus tolak minum cawan itu, artinya tidak mati di kayu salib, kita tidak terima semua keuntungan yang tadi. Tapi dengan dia terima dan dia minum, kita menerima berkat, kita lebih menguntungkan, kondisi kita lebih menguntungkan dari sebelumnya. Sebab maut sudah dikalahkan, setan dimusnahkan, demikian juga dengan dosa, Yesus pegang kunci, dia jadi imam besar kita, dia karuniakan rohnya dalam hidup kita. Berkat-berkat ini membuat kita beruntung. Karenanya, sebagaimana kita meminum anggur, yang adalah lambang daripada hidupnya Yesus, darahnya Yesus, yang dicurahkan bagi kita, agar kita yang tadinya tidak untung, karena posisi kita adalah posisi umat yang telah jatuh, boleh menerima keuntungan. Sebab oleh karena salib, kita lebih daripada yang lain. Kita dapat mengalami kemenangan yang Yesus alami. Kita dapat kalahkan setan di dalam Yesus. Kita dapat kalahkan dosa dalam Yesus. Bahkan maut tidak berkuasa lagi karena Yesus hidup dalam kita. Christ in you, the hope of glory. Kristus dalam kita adalah pengharapan kemuliaan. Kita akan ikuti bacaan anggur oleh Saudara Jackson Sinaga dan doa anggur oleh Saudara Nebin Sitanggang. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 25 dan 26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah itu setiap kali kamu meminumnya, peringatan akan. Mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, Engkau yang menciptakan alam semesta, baik di langit, baik di bumi, baik di udara. Engkau sumber kekuatan kami dan sumber pengharapan kami. Kami datang memanjat kedua ini melalui satu jalan, yaitu Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Bapa yang di surga, saat ini kami bertemu di dalam upacara perjamuan yang kudus. Ini adalah perintah Tuhan kepada kami, agar kami melakukan perjamuan kudus. Kami akan minum anggur yang melambangkan darah-Mu. Ya Bapa, ajari kami. Terima kasih oleh karena pengorbanan-Mu, oleh karena nyawa-Mu Kau berikan, darah-Mu tercurah. Jika kami minum anggur ini, biarlah kami dapat mengerti makna dan merasakan bagaimana Engkau menderita, dan biarlah kami dapat bertekad dan berkomitmen dalam kehidupan kami, supaya kami selalu meninggalkan dosa-dosa kami. Bapa kami yang di surga, inilah doa dan permohonan kami panjatkan melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan kami dan Juru Selamat kami. Amin. Bagi kita semua, kita akan minum anggur yang melambangkan darah Yesus. Para diakon yang ditunjuk boleh maju dan melayani. Dan bagi yang mengikuti melalui media Zoom, boleh melayani juga di sana, baik di kelompok maupun di rumah tangga. Dan sambil kita minum anggur, kita dengarkan pujian yang akan disampaikan oleh Saudari Kesia Sidaputar.
Untuk membantu, kita bisa lihat bagan ini. Sebelum salib, setan yang berkuasa. Dosa dan maut masih berkuasa. Imam yang berfungsi adalah imam besar di dunia. Kita tidak memiliki jalan masuk ke dalam hadirat Allah. Dan tidak ada penghibur dalam hati kita. Tetapi sesudah salib, manusia di tempat yang menguntungkan. Kenapa? Karena dosa dihukum, setan dimusnahkan, kunci maut Yesus pegang, hidup yang kekal dikaruniakan, Kristus manusia sebagai imam besar kita di sorga. Kita punya jalan masuk ke hadirat Allah dan Dia curahkan rohnya yang adalah penghibur bagi kita. Yesus sang penghibur melayani dalam tubuh kita yang adalah bait suci Allah. Inilah makna doktrin Trinitas hancurkan salib. Sebab Trinitas tawarkan oknum lain yang bukan Yesus menjadi imam besar yang tidak pernah jadi manusia, tidak pernah mati, tidak pernah bangkit, tidak pernah dimuliakan, tidak pernah jadi jalan masuk kepada Bapa. Dan bahkan Dia bukanlah penghibur kita. Dan semua syarat-syarat itu hanya karena salib. Yang bahaya, masih banyak umat Allah yang menerima pekabaran non-trinitas. Ya. Saya ulangi, masih banyak umat-umat Allah yang telah menjadi anggota non-trinitas, tapi masih hidup dalam sisa-sisa, dalam bekas-bekas doktrin trinitas. Ingat baik-baik, bahwa trinitas adalah racun rohani yang mematikan, yang menawarkan bukan Yesus dalam hidup kita, yang menawarkan oknum yang tidak pernah kalahkan setan, tidak pernah kalahkan dosa, tidak pernah musnahkan maut. Itu sebabnya itu adalah racun. Kebenaran doktrin non-trinitas harus ubahkan pandangan hidup kita tentang diri kita, tentang dosa, tentang pembenaran oleh iman, tentang kondisi orang mati, dan tentang hidup yang kekal. Itu sebabnya Paulus hanya bermegah dalam salib. Bagaimana dengan kita? Kiranya melalui pengalaman perjamuan suci dan juga pekabaran yang Paulus sampaikan bahwa dia hanya bermegah dalam salib menjadi pembaharuan bagi kita. Itu mengubahkan pandangan hidup kita. Kita bukan seperti yang dulu lagi. Kita memiliki keuntungan sekarang sebab Kristus tinggal dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih karena kesempatan yang indah pada Sabat ini. Kami menuruti akan perintah Yesus untuk mengikuti perjamuan suci, mengingat akan kematiannya sampai Dia datang. Dan teristimewa tentang salib. Sebagaimana Paulus bermegah hanya dalam salib, demikian juga kami. Sebab sesudah salib, banyak berkat dan keuntungan yang Engkau karuniakan kepada kami. Engkau yang telah kalahkan setan, maut dan dosa, bahkan pegang kunci maut. Dan karenanya tidak perlu kami takut. Tuhan, kiranya ini menjadi sukacita dan bahkan kami kabarkan bagi banyak jiwa. Beserta kami sepanjang hari Sabat ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.